KPK tetapkan 5 tersangka korupsi proyek edisi 2,1 triliun rupiah, 2 diantaranya eks-petinggi BRI dan Aloban. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin elektronik data Capture senilai 2,1 triliun rupiah di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. 5 tersangka itu terdiri dari 3 mantan pejabat BUMN dan 2 pihak swasta. Mereka adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Direktur Utama Aloban Indra Utoyo, mantan Chef Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi, serta 2 vendor, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi Elvizar dan Direktur Utama PT Beringin Inti Teknologi Rudi S. Kartadijaya. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025. Kita temukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan edisi Android, baik dari sisi perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek, tegas Asep. Menurut KPK, skandal ini bermula sejak 2019, saat Elvizar bertemu lebih dulu dengan 2 pejabat bank, yakni CBH dan IU. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa L akan menjadi penyedia utama mesin edisi, jauh sebelum proses pengadaan resmi dimulai. Untuk mengamankan proyek, para tersangka diduga mengunci spesifikasi teknis agar hanya bisa dipenuhi oleh 2 merek tertentu, Verifone dan Sunny. Merek tersebut hanya bisa disuplai oleh vendor pilihan mereka. Spesifikasinya sangat rinci, diarahkan ke produk tertentu sehingga vendor lain tidak bisa ikut bersaing secara sehat, ujar Asep. Tak hanya itu, harga perkiraan sendiri disusun bukan berdasarkan harga dari produsen atau distributor resmi, melainkan dari pihak vendor sendiri, yakni Elvizar. Tentu ini berpotensi markup besar, karena vendor bisa menentukan harga sesuka hati, tambahnya. Proyek edisi ini berjalan melalui 2 skema, yakni pembelian dan sewa. Dalam skema pembelian, BRI menggelontorkan 942,7 miliar rupiah untuk pengadaan 346.838 unit mesin edisi pada periode 2020-2024. Sedangkan dalam skema sewa, BRI menyewa 200.067 unit mesin senilai total 1,2 triliun rupiah untuk periode 2020-2024. KPK menilai praktik ini penuh rekayasa. Perhitungan sementara, kerugian negara mencapai sedikitnya 744,5 miliar rupiah, dihitung dengan metode real cost. Sebagai imbalan proyek, Elvizar memberikan 2 ekor kuda dan sepeda senilai 525 juta rupiah kepada CBH. Dedi Sunardi juga menerima sepeda senilai 60 juta rupiah. Sementara itu, Rudi Kartadijaya disebut menerima fee dari Verifone Indonesia senilai 19,72 miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. KPK sebelumnya telah menggeledah kantor pusat BRI di Jalan Sudirman dan Gatot Subroto pada 26 Juni 2025. Di hari yang sama, penyidikan kasus ini resmi diumumkan ke publik. 4 hari kemudian, KPK mengumumkan nilai proyek senilai 2,1 triliun rupiah dan mencegah 13 orang ke luar negeri.